Oke, halo Sobat Pinus, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya berada di Pagi Motley di Tejakula ya, beli ya? Tejakula. Nih beli Andika dan pas banget sore ini dapat waktu nih untuk ngobrol dengan beliau yang jadwalnya sibuk banget ini man. Ya. Beli Andika ini Pagi Motley ini standar lah, teman-teman pasti pengen tahu kan visi misinya kayak gitu. Pagi Motley, kenapa pakai Motley kayak gitu-gitu? Monggo silakan. Oke. Saya Andika dari Sembiran Bawah, Kecamatan Tejakula, Kabupatennya Buleleng, udah pasti di Bali. Kenapa Pagi Motley ya? Cerita sedikit. Saya 20 tahun di bidang pewarna alam. Jadi 4 tahun terakhir dari 2019 saya memutuskan untuk nge-branding brand saya sendiri, namanya Pagi Motley. Itu terinspirasi dari apa yang akan saya buat. Saya akan membuat beberapa warna, bukan hanya fokus di satu warna. Jadi Motley itu adalah warna-warni Mas Wahid. Jadi nggak hanya indigo saja? Nggak hanya indigo saja. Okay. Jadi saya ada beberapa varian warna lah. Ada 5 dasar warna yang saya pakai. Ada merah, ada biru, ada hitam, ada coklat, dan ada kuning gitu. Jadi dari 5 dasar warna itu kita campur ya, kita mix jadi beberapa warna, bisa sampai 100 warna bisa gitu. Jadi semua saya dapetin dari tumbuh-tumbuhan dan memang bahan-bahannya ada di sekitar tempat produksi kami seperti itu. Jadi 100 warna lebih? Bisa lebih. Bagaimana Beli Andika ini mencampur-campur? Apakah memang sekolah tekstil atau gimana? Saya di sekolahnya di akuntansi, tapi dulu setelah tamat SMA, jadi saya eksperimen bersama kakak saya dulu. Trial and error jadinya. Jadi semua jenis tanaman kita coba dari mulai akarnya dari bawah sampai atas, akar, kulit, kayu, batang, bunga, biji, daun, buah, biji-bijiannya itu semua kita coba dulu. Beli, kenapa tidak pakai bahan pewarna yang gampang aja gitu? Karena 20 tahun yang lalu ada salah satu customer kita yang mungkin beliau yang kasih jalan untuk menekuni pewarnaan alam. Jadi beliaunya ngasih referensi buku dalam bahasa Belanda. Itu karena saya tidak bisa baca tulisan Belandanya, tapi bisa melihat ada gambar-gambar daun-daunan. Kata dia ini bisa dijadiin warna. Untuk 10 sampai 20 tahun ke depan pewarna alam ini akan eksis di dunia tekstil seperti itu. Karena kata tamu saya dari Belanda ini, di Eropa tahun 2000-an itu sudah di-banded warna-warna kimia masuk ke negaranya. Ya. Di atas dasar itu kita mempelajari. Triggernya dari situ. Ya, triggernya dari sana. Kemudian mempelajari daun A, hasilnya warna apa kayak beda. gitu. Pasti beda. Apa aja tuh? Kalau saya lihat di sini ada apa tuh, tabel warna atau apa tuh Beli? Jadi ini tabel warna yang kita punya. Ini saya bukukan cuma 40 lah. Tapi bahan dasarnya dari ini. Nah. Oke. Ini bisa tunjukin ke teman-teman nggak ya? Ini daun mangga. Ini menghasilkan warna kuning. Warna kuning, jadi daunnya kita rebus, terus cairannya kita pakai. Direbus berapa lama tuh untuk daun mangga? Saya pakai 2 jam. 2 jam? 2 jam 100 derajat lah.
Wow, itu ngambil daunnya dari mana itu? Nah. Maksudnya apakah punya penduduk sebagai supplier daun mangga atau apa? Oke, saya selesaikan dulu ini. Oke. Ya. Terus yang ini hitam dari daun ketapang. Daun ketapang warna Di hitam. Jawa ketepeng ya namanya. Ketepeng. Ini banyak lah di pesisir itu banyak. Ini bisa warna hitam, bisa warna abu-abu, bisa warna gold, bisa. Gold. Oh, Ya, oke. gold. Berdua warna. Terus, nah ini dari serabut kelapa Mas Oji. Nah di Bali Utara ini banyak pohon kelapa. Ya. Nah saya manfaatkan yang ada di sekitar. Ini penghasil warna coklat. Sabut kelapa hasilnya Ya, coklat. Oke, oh. Nah ini namanya secang, kayu secang. Kayu secang yang buat minuman itu bukan? Ya ini buat teh. Oke. Oh. Ini enak, ini kayak apa? Banyak sekali manfaatnya. Ya. Apa ya di Jawa namanya wedang apa ya? Wedang wuh. Wedang wuh. Ya. Ini penghasil warna pink, merah, ungu. Gitu. Secang. Cuman agak sensitif sekali warna ini. Sensitifnya lebih ke Sensitif sekali warnanya, bisa cepat sekali berubah. Kadang dia bereaksi dengan keringat gitu. oh gitu. Ya, ini agak feeling sensitif. Sensitif itu. Cuman saya pakai di komposisi warna saya mungkin 10%. Oke. Oh. Nah, yang spesial itu adalah warna indigo. Nah, ini daunnya. Tapi indigo banyak sekali sih variannya. Oh. Hanya warna indigo yang prosesnya berbeda dengan keempat warna yang tadi. Ya. Indigo itu kebiruan itu ya? Iya. Oke. Daun tarum namanya ini. Tarum, daun tarum. Tapi bahasa latinnya ini Strobilanthes chusia. Jadi ini yang fermentasi, Mas Oyi. Ini fermentasi. Prosesnya hampir agak lama ini, hampir semingguan lah. Dibuat untuk menjadi warna dari pemetikan daun Oke. sampai jadi warna itu ya butuh semingguan lah. Tapi kalau yang lain seperti daun mangga, daun ketapang dan sabut kelapa yang lain ini cukup 2 jam kita rebus, kita ambil ekstraknya bisa dipakai. Oke, tadi Mas Oyi nanya apa? Sourcingnya ya. Supplier. Awal-awalnya sih kita cari sendiri, Bisalah masih kita cari sendiri, metik sendiri karena belum banyak ya. Nah kelamaan banyak permintaan dari customer. Ya kita akhirnya membeli bahan-bahan pewarna ini dari petani sekitar. Jadi ada yang mengorganize. Jadi saya beli daun mangga yang sudah dipotong-potong. Terus saya membeli daun ketapang yang sudah potong-potong. Jadi setiap minggu kita belanja daun. Awalnya mereka heran nggak tuh? Ini yang dibeli bukan buahnya tapi malah daunnya. Gitu. Iya, jadi mereka sekarang pada ngerawat pohon ini. Oke. Jadi pada ngerawat pohon ini, pada ada yang nanemin dari sekarang. Gitu, karena itu saya efek samping yang secara nggak sengaja kebentuk jadi. Betul. Dan ini emang, dan saya memakai ini yang 5 dasar warna ini memang bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh manusia atau hewan. Jadi daun-daun ini kayaknya enggak bisa dimakan oleh sapi dah. Sayur juga enggak boleh. Bisa juga, sapi juga enggak makan. Ya, paling untuk ikan cupang kayaknya ini. Oh gitu. Biasanya. Ya kayak gitu. Ini jadinya jadi tambahan penghasilan mereka. Iya benar. Ini juga daunnya ini emang tidak bermanfaat. Iya. Jadi setiap minggu kalau orderan kita banyak, setiap minggu itu hampir 400 sampai 500 kilo setiap minggu. Sebanyak itu. Iya. Wow. Itu 1 jenis daun. Iya. Belum ini. Aja tuh. Belum sabut kelapa. Iya. Belum yang ini. Secangnya sama yang indigo. Nah kalau yang indigo saya kerjasama dengan teman yang ada di Temanggung. Oh impornya sampai ke sana karena memang stok di sekitar sini. Iya. Karena mereka punya perkebunan, jadi mereka punya lahan cukup banyak. Dia kerjasama dengan petani. Iya. Dia khusus spesial membuat pasta indigonya dan didistribusikan ke seluruh artisan kayak kita. Iya. Seluruh Indonesia lah, ada di Bali, ada di Kalimantan segala. Yang selain warna biru itu ya kita local source ini. Jadi memanfaatkan
sekitar. Iya. Untuk sekitar. Dan saya juga ada penanaman Mas Uye. Penanaman di pohon ketapang sama mangga saya ada nanam sekitar 200 pohon. 200 pohon. 200 pohon. Terus ada donasi dari salah satu buyer kami. Karena mereka menggunakan pewarna dari daun ketapang, dia donasi 100 pohon. Dan itu 2 tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah besar ya. Dan di pohonnya diisi nama. Siapa yang beli t-shirt dari warna daun ketapang ini, dia donasi 1 pohon, diisi namanya dia. Seperti itu. Wow, hal yang bagus loh. Apakah ada efek samping, maksudnya sisi positif dari ini kan kaitannya dengan sebuah sustainability nih? Ya. Nah, itu dari teman-teman pecinta alam atau pemerhati lingkungan gitu, ada respon nggak dari mereka tuh? Ya, banyak yang menawari, bisa nggak nanam pohon indigo di tempat saya seperti itu. Kayak gimana pohon indigonya? Ya, banyak yang menawari tempat untuk ditanami. Sekarang sudah saya tahap warnanya ini kan masih dalam tahap berbentuk liquid ya, cairan. Nah, sekarang sudah saya membuat dalam bentuk powder. Cuman powder itu hanya baru saya bisa aplikasikan dalam bentuk lukisan. Oh, kayak yang di ini. Seperti ini. Kalau bisa saya aplikasikan dalam bentuk celupan, mungkin itu akan setiap hari saya mengolah daun itu menjadi powder. Kalau itu bisa setiap hari, nah itu baru mungkin bisa besar jadinya. Perlu lahan yang banyak lah, tempat khusus. Teman-teman Sobat Pinus, kalau mau ngelihat video dari Pagi Motley ada di channelnya pintunuswantara.com di YouTube kami. Nanti ada saya taruh linknya di atas. Apalagi beli Andika dari hal-hal positif yang diterima dari respon-respon sekitar dari ini. Jadi di Pagi Motley juga ada kolaborasi dengan komunitas-komunitas di sekitar area kita. Ada dekat kita ada petani garam, ada gula, terus kita tampung kita distribusikan di sini, kita pajang produknya mereka di sini. Terus nah ada yang membuat candle, parfum, aromaterapi. Terus ada yang membuat anyaman seperti itu. Jadi kita display di sini produknya. Ya lumayan dapat respon dari buyer-buyer kami, customer yang datang ke sini. Ada yang langsung direct ke tempat produksi mereka. Bahkan mereka bisa jadi bisnis to bisnis jadinya sama mereka kan. Ya padahal mereka itu yang display produk di sini nih, komunitas itu dia membantu petani yang ada di sekitar desanya mereka gitu. Jadi dia mengambil garam, gula dari petani, di display di sini. Terus ada suatu deal-dealan begitu nanti langsung ke sama petaninya gitu. Berarti dari Pagi Motley itu menghasilkan efek domino yang bagus buat teman-teman ya? Iya. Oke. Seperti itu. Sambil minum. Kita ngopi dulu. Seru. Oke, kita bicara soal industri fashion kan berarti. Iya. Industri fashion itu kan cepat banget muternya ya. Betul. Nah itu apa yang dialami Pagi Motley dari perputaran fashion industri yang cepat banget tuh? Kita di sini kan 2019 ya. 2019 tepatnya di Agustus. Setelah itu 6 bulan itu udah kena corona kita di sini. Kena corona. Pas banget 6 bulan. Iya, baru running 6 bulannya kena corona. Tapi sebelum coronanya agak terlalu keras sekali di Bali itu, kita udah dapat pesanan dari Denmark. Untungnya seperti itu. Jadi pas during corona itu, selama corona itu kita tetap berproduksi karena buyer kami kantornya ada di Denmark, tetap jalankan seperti itu. Dan selama corona itu ada pergeseran jadinya, habit orang gitu lah. Iya. Tentang
lifestyle-nya mereka kan, Iya, dari makanannya, dari semuanya lah, termasuk iya, ke habit belanja dan segala macam sampai ke fashion. iya sampai ke fashionnya. Jadi malah pas corona itu banyak kayak bilang startup lah, Iya. brand-brand brand-brand Yang kecil baru lahir. lahir langsung membuat yang produk sustainable ini. Jadi itu yang men-trigger kita, itu jadi semangat. Jadi ada banyak datang ke sini pengen belajar. Kita juga punya kelas di sini untuk belajar itu dia. warna. Itu yang ada di paketannya Pinus, teman-teman. Jadi paketannya adalah belajar mewarnai. Iya. Itu berapa jam boleh ininya? Kita ada paket 2 hari, ada paket 1 hari. Paket 1 harinya itu khusus belajar indigo. Oh ya, oke. Kalau paket 2 harinya, 1 hari pertama belajar indigo, hari keduanya belajar yang warna lain lah, selain warna biru. Oke. Jadi itu ada paketannya juga. Terus kadang saya juga diminta untuk ngajar ke tempat mereka, kadang ke selatan seperti di Canggu, di Ubud gitu, diundang untuk jadi narasumber untuk ngajarin mereka kayak gitu. Jadi nggak harus di sini ya? Nggak harus di sini. Bisa ke lokasi lain. Nah, kemarin ada Kemarin ada workshop ulang tahun lah. Jadi ada customer saya ulang tahun. Jadi mereka ngundang teman-temannya. Oh iya. Di karena si customer ini kenal sama saya, disuruh ngadain workshop di sana, diundang teman-temannya. Jadi daripada fun juga. Mereka hihi gitu kan, mendingan belajar. Nggak ngasih kado ke mereka, jadi ngasih experience lah ke teman-temannya mereka. Ya kadonya berupa experience tadi, itu keren. Keren itu. Itu yang lagi hippie di Bali lah. Oke. Iya, ada yang enggak di warna alam ya, mungkin ada dibikin keramik, workshop bikin keramik, itu juga masih itu bisa juga untuk gift. Gift untuk temennya. Mungkin gift untuk Natalan, ada juga banyak. Kalau pas Desember itu kita ngadain workshop, banyak itu dia sponsorin temennya untuk hadiah Natal. Ya, seperti itu. Berupa voucher belajar di sini gitu ya. Iya, seperti itu. Okay. Tuh, kalau mau ngasih hadiah mendingan yang edukatif gitu ya. Iya, betul. Oke. Kendala Dianike. Tantangannya apa sih yang mendasar dari awal sampai di sekarang ini gitu? Tidak konsistennya warna. Oke. Itu kendala sekali. Tapi kita lagi-lagi ngomongin masalah handmade ya. Saya juga nggak harus handmade itu nggak konsisten gitu, enggak. Cuman saya kasih kasih bayangan ke customer, warna ini mungkin tone-nya 5% lah. Pergeserannya. Tapi tidak lebih mudah dari sampel gitu. Dari sampel yang dia inginkan, seperti itu. Sama pas musim hujan itu kendala di produksi. Juga ya. Ya paling untuk di produksinya lah. Jadi agak biasanya 1 hari udah kering. Di 2 hari. Terus distribusinya. Distribusi dari utara ke selatan, karena pasar kita di selatan banyak. Iya. Paling banyak di selatan. Ya distribusinya agak lumayan lah. Tapi bukannya secara jalur sudah nggak ada masalah ya atau? Nggak, kalau jalur nggak ada masalah. Cuman waktu. Waktu terus jadi kadang kalau ada buyer minta ketemu cepat itu nggak bisa. Iya, benar. Mungkin kita harus janjian dulu. Iya. Terus kalau ada permintaan dari selatan, saya kumpulin dulu. Ya di kolek baru kemudian kumpulin dulu, nanti kita kolek bersama sekalian meeting, baliknya bawa barang kayak gitu. Distribusinya sih. Nggak semudah mereka yang tinggal satu kota atau gitu ya. Itu cepat. Dan di sini juga di utara kan tidak banyak ada tidak banyak dapat apa yang kita inginkan. Pokoknya beli kain di mana gitu. Iya. Kita harus ke selatan semua. Terus bahan-bahan penunjang warna juga harus di selatan kayak gitu.
Di utara masih belum ada. Seperti itu. Ya nyetok mau nggak mau ya. Iya, nyetok. Mesti secara schedule rapi banget tuh. Iya. Schedule pengiriman, terus meeting, sambil belanja. Itu. Oke, kalau klien terjauh itu di negara mana? Tadi kan di awal-awal usaha Denmark tuh udah dapat Iya. Eropa gitu. Saya belum pernah keluar negeri nih, saya nggak tahu jauhnya gimana. Barangnya yang kemana-mana. Yang jelas semua benua ada ya. Okay. South Africa ada, New York ada, California ada, Norwegia ada, Australia ada, Jepang, Singapura. Barusan ada workshop ibu-ibu dari United States sama Kanada, 10 orang. Hari ini tadi? Iya tadi. Oh wow. 3 jam yang lalu baru selesai. 10 orang. Iya. Kalau artis-artis kita? Artis ada. Ada Ibu Nadia Utagalung. Ada kemarin mau sempat collab, masih bikin sampel sih sama Asya Dara, Oscar Lawalata. Terus sama Sejauh Mata Memandang, Mbak Citra. Banyak sih kalau brand lokal. Iya. Karena gini, kalau saya lebih concern ke sustainability alam yang kita punya. Maksudnya kalau biasanya kan industri tekstil itu hasilnya limbah kan. Iya. Nah itu dia. Kalau misalkan nih para artis mau menyuarakan hal itu kan akan ngefek positif. Maksudnya Betul. kayak kasus penjualan pakaian bekas kan sempat ramai kemarin kan. Thrifting tuh. Nah hal-hal kayak gitu tuh, maksudnya apakah Pagi Motley juga punya semangat untuk melestarikan hal-hal seperti itu, hal-hal yang sustain segala macam kayak gitu atau tidak memikirkan hal kayak itu tuh gimana tuh? Biasanya yang sering kita lakukan adalah mengedukasi klien-klien kami. Tidak harus dia membawa baju yang baru dibuat, artinya baju putihan yang baju-baju yang sudah mereka pakai pun yang masih layak dipakai bisa di redye lagi, dicelup ulang lagi untuk memberikan nuansa, untuk memberikan sentuhan terbaru jadinya. Jadi dia jadi baru lagi bajunya di redye itu, dicelup ulang lagi. Itu banyak sekarang saya ngerjain itu dari customer kami. Iya. Itu banyak. Jadi nggak harus beli baju baru loh. Nggak harus beli baju baru. Ya, itu bisa dicelup ulang. Redye tadi istilahnya. Redye. Redye. Kayak lahir kembali jadi si baju-bajunya itu ya. Jadi karena kalau sampai udah nggak bisa dipakai lagi baru dipakai keset kaki. Kalau masih bisa berubah fungsi. Kalau masih bisa dirubah fungsi masih oke. Jadi mungkin masih bisa robek tangannya, masih bisa dipotong jadi singlet kan. Nah, itu konsepnya. Atau sengaja semua dibolong-bolongin kan masih bisa gitu. Jadi style. Ya sampai sudah betul-betul nggak bisa dipakai. Kalau masih udah kotor mau dibenerin motifnya atau tadinya polos sekarang dibuat tede itu jadi baru lagi. Dan mereka nggak ngeluarin cost banyak. Nggak harus buat baju lagi, nyelup lagi. Kan banyak tuh costnya. Otomatis kalau misalkan satu kecamatan melakukan itu secara konsisten, bagus. Iya kan? Maksudnya, iya. Dan kalau banyak ada yang bisnis-bisnis kecil kayak gini, ya otomatis mereka pasti melakukan penanaman lah. Iya. Dan itu bagus untuk oksigen kan? Iya. Untuk alam, iya pasti. So, jadi apakah ada kemungkinan Pagi Motley ini membuat semacam franchise atau apa gitu? Atau buka cabang atau apa? Kalau buka cabang ya. Kalau buka cabang ya, tapi kalau franchise-nya belum mungkin di sisi produknya mungkin, powdernya itu mungkin. Tapi kalau karena ini kan pencelupan itu ada trik tekniknya juga. Gitu. Iya. Kalau powdernya itu mungkin kita bisa jual seperti kita jualan one tag gitu. Oh ya. Kalau misalnya Pak. Ya, itu masih bisa. Nah, itu yang masih baru sampai tahap powdernya itu untuk lukisan, untuk bahan lukis. Belum untuk warna. Untuk kain lah.
Wah itu ditunggu tuh biar Iya. penggunaannya jadi konsumen tuh mudah untuk Iya. pakai gitu kan. Benar-benar kayak Wantek itu, cuman ini yang alami gitu ya. Ya. Dengan deskripsi yang detail segala macam. Jadi mereka nggak perlu datang sini. Jadi Oh, itu bagus itu. iya. Itu kayaknya yang bisa. Keunggulan indigo apa beli dibanding warna lain? Karena kan kalau saya lihat nih di sekitar sini banyak yang berwarna biru nih, didominasi oleh warna biru tuh. Hampir 70% klien kita memakai warna biru, suka warna biru. Karena warna indigo yang paling kuat. Paling kuat di antara warna-warna yang lain. Oke. Paling tahan lama lah. Nah ngomong-ngomong kuat tahan lama itu berapa bulan sih atau tahun atau? Nah, itu tergantung tahannya warna di suatu kain itu tergantung materialnya Mas Oyi. Jadi yang paling tahan itu adalah di kain sutra. Oh. Dia lebih. Ya memang Ya, semua karena bahan sutra dari Alami, alam, ya. Ketemu pewarnanya alam juga. Oke. ya dia paling atas lah gininya. Ya. Tingkatannya. Ada sutra, baru ada wool, baru ada hem, ada linen, baru katun gitu. Baru katun rayon malah. ya. Oke. Jadi ada grade-grade-nya lah. Jadi kain itu bahan baku itu menentukan juga kualitas warnanya Hasil turun, warnanya. ya hasil warnanya gitu. Ada Jeans gitu nggak bisa? jeans itu merek, Oh, jeans merek. Kalau jenis Nama kain? kainnya denim. denim. Oh Ya. iya oke. Kadang kan, mau beli jeans, Iya. itu merek. Gitu. Denim itu bahannya katun, ada katun, terus ada juga yang bahannya linen. Berarti bisa Cuman dong ya. bisa. Dulu kan sebelum kimia masuk kan semua warna alam. Itu di Jepang semua pakai. Bisa sampai mahal banget satu celana celana denim itu bisa puluhan juta harganya. Tapi yang betul-betul dari natural dye, dari warna alam. Karena kan rata-rata kebanyakan awal-awal dulu denim kan biru juga ya. Iya. Ya, biru karena tekniknya itu teknik tenunnya itu namanya jakat ya, ada jadi surface atas sama bawahnya itu beda kan. Benangnya itu ada dua, ada putih ada biru. Jadinya kan kalau beli denim itu atasnya biru, di tengahnya agak putih. Iya. Itu ada dua benang. Iya. Itu sekarang sudah mulai banyak menggunakan warna alam lagi di denim itu. Tapi gini, kenapa para bule itu kayaknya lebih tertarik dengan hal-hal yang alami, sustain kayak gini? Kenapa ya? Kenapa nggak menular ke teman-teman kita yang deket gitu? itu pernah nggak sih mereka tuh cerita saya suka ini karena ini gitu? Gitu. Karena satu di sana itu dia sudah bosen ya dengan hiruk pikuk di sana yang terlalu serba cepat gitu. Iya. Dia tidak pernah menghargai suatu effort yang tinggi gitu loh. Lebih ke sana. Jadi memang kalau yang pasar-pasar kayak gini nih emang spesifik orang. Okay. Jadi emang khusus pasarnya. Jadi kayak kalau yang jualan gini dijual di media marketplace gitu. Marketplace tuh ada beberapa yang nggak kena gitu. Gitu. Khusus lah media marketplace-nya gitu, yang jual-jual produk-produk seperti ini. Jadi memang orang luar yang dulu yang pertama sekali yang concern tentang ini, karena mungkin dia lebih tahu. Saya juga baru tahu dari orang Belanda itu bahwa warna kimia dibanded masuk ke sana gitu. Jadi dia udah mikirin, oh ini berarti nggak bisa masuk yang warna kimia. Jadi kita harus beralih lagi ke yang ya bisa dibilang kimia ringan atau yang sustainable seperti itu jadinya. Ya. Karena banyak juga tuh berita yang limbah pabrik tekstil dan merusak mata air atau sungai kayak gitu tuh. Kalau output dari Pagi Motley, taruhlah hasil dari sisa-sisa air pewarna ini, seberapa beracun, seberapa mencemari?
Kalau kemarin sudah kita coba nih airnya itu pakai nyiram juga masih bisa. Oh. Orang limbahnya dari daun-daunan, ya kayak rebusan daun itu, memang ada sedikit seperti kayak ada campuran garam, campuran kapur, Ya, tapi kan masih bahannya alam masih juga, alam gitu, juga. masih bukan chemical. Sampai saat ini masih oke, gitu. Dan kita juga masih terus sama anak-anak kampus untuk meneliti atau bagaimana caranya waste airnya ini, limbah airnya ini bisa didaur ulang, minimal bisa untuk nyuci kain lagi. Oh iya. Ya, minimal bisa untuk nyuci lagi kain lagi. Itu masih kita kemarin ada anak mana ya, datang anak UNUD, anak apa itu datang ke sini. Dia mau meneliti, mau mengecek kadar airnya. Oh silakan, welcome kita. Iya. Bagus lagi untuk kedepannya nanti. Iya, Itu untuk airnya. Kalau untuk limbah bahan pewarnanya, daun-daunnya itu kita kasih kembalikan lagi ke petani. Jadi mereka ngambil untuk gitu. Ya untuk kompos. Iya. Ya, bayanganku kalau daun yang udah direbus itu ya udah, terus ini kemana nih daun-daunnya nih kayak Ya, kembali ke petani. iya diminta. Udah mereka dibeli oleh Pagi Motley, mereka dapat pupuk juga. Betul. Sampai dia nelpon. Sampai nelpon. Pak, kok enggak dapat bawa kompos lagi? Oh, sebentar. Saya kumpulin dulu biar banyak. Orang dia kadang lahannya dia hampir 1 hektar ditanemin rambutan. Itu nanti kita ditaruh di bawah-bawah pohon mereka, rambutannya mereka, ada pohon kelapa. Karena sudah direbus, jadi lebih cepat dia ngurainya. Iya, benar juga. Sudah lembek banget. Jadi kita memang potong daunnya itu kecil-kecil sekali. Udah sampai hampir jadi serbuk lah. Itu direbus, diambil airnya, ampasnya itu balikin lagi ke mereka. Jadi ya kalau rutin terus di sana ditaruh 3 tahun udah kembali humus tanahnya itu jadi organik gitu. Itu dampak gitu ya sedikit. Banyak itu beli. Iya loh, karena ya itu mudah-mudahan sih kalau harapan saya makin banyak usaha-usaha atau yang memproduksi hal-hal tekstil yang apa ya, tapi harus betul-betul bermanfaat untuk lingkungan. Iya, betul. Tidak hanya sekedar ini saja. Harapan beli Andika apa nih? Bentar lagi closing nih. Harapan kita ya semoga Pagi Motley ini bisa terus bertumbuh dan memberikan dampak positif lebih luas lagi, tidak hanya di sekitar Pagi Motley saja. Ya di Bali, di Indonesia, mungkin di luar negeri seperti itu. Itu harapan kami. Oke, good. Kalau mau ngecek sosial medianya Pagi Motley ada di layar ya, silakan. Ya. Ini ada lagi yang mau disampaikan? Ini ada arak. Tapi slotnya cuma 1. Ada apa ini buat Mas Oye ini, Mas, saya siapin untuk Mas Oye ini. Saya kemarin dapat bisik-bisikan dari teman Mas Oye suka arak katanya. Ini juga arak dari petani di sini. Jadi Pagi Motley juga apa ya, punya semacam rekanan gitu atau? Iya, jadi ini saya biasa semua yang ada di sini kalau ada customer datang, saya suruh nyoba produk-produk mereka. Kemarin udah berapa saya jualin arak? Hampir udah 100 botol ya. Jadi saya kasih tester, dia suka, saya mau beli 5, saya mau beli 10, saya teleponin langsung petaninya, dibawain sini. Jadi dia langsung datang, customernya ngasih mereka uang. Oh iya. Jadi saya menghubungkan aja. Seperti itu, coba dulu. Ya, itu mungkin berapa persen ya? Kira-kira berapa persen dah? Halus ya? Ya bagi saya halus. Itu apa? Pakai bambu dia, filternya. Si prosesnya itu. Ya, prosesnya. Ya oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pri Andika, mumpung kita lagi ada waktu untuk ngobrol-ngobrol sore ini? Ya, nanti kalau mau ikut kelasnya Pagi Motley bisa cek di Pinus juga ada. Terus di sana juga ada paketan, tidak hanya pewarna alam aja. Nanti ada paketan Pinus tentang diving, kuliner, banyak di sana. Kalau mau
ikut paketannya. Termasuk ada pagi Motley. Ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Kayaknya segini dulu ya. Ya. Kita biasanya beli Andika kalau sore gini ngapain? Sekarang udah jam segini, habis ini saya ya prepare kerjaan buat besok kayak gitu. Besok. Tapi untuk produksi, oh ya teman-teman mungkin nanti sound kami agak berisik karena memang untuk produksi deket banget ya, Iya, lokasinya kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah. Suara kami masih lebih dominan. Iya, iya. Seperti itu. Oke deh, gitu dulu teman-teman. Kita sudahi ya, Iya. beli ya. Oke. Yuk, cus bareng Pinus. Selamat sore.